Nah, yuk. Oke, jadi sementara kita nongkrong di rumah Mas Pujo, kita akan masakan Mas Pujo yang spesial. Requestnya Mas Pujo, dia pengen makan daging steak. Oke, karena itu kita hari ini akan masak wagyu dengan smoky garlic sauce. Oke, mari kita mulai. Jadi bawang bombay ini akan kita pakai buat saus ya. Taruh di tempat. Setelah itu baru kita olah sausnya. Oke, bawang bombay kita sudah siap. Sekarang kita akan lanjut membuat sausnya. Kita nyalakan kompor. Kompor ini adalah kompornya Mas Pujo. Usia kompornya sudah 15 tahun katanya. 15 ya? Iya. Wah. Jadi kita tinggal pakai minyak. Jadi minyak itu nggak harus pakai minyak zaitun ya. Minyak goreng pun udah bisa. Nanti beda treatmentnya aja. Jadi bagaimana cara treatmentnya akan saya jelaskan satu persatu setelah ini. Sekarang pan kita sudah panas. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kecilin lagi apinya. Kita masukin bawangnya dulu semua. Nah, jadi bawang bombay ini akan kita tumis sampai layu. Ini kan masih hijau banget ya. Nanti dia akan berubah jadi agak coklat. Bawang ini sudah mulai layu ya, jadi kita bisa lihat warnanya sudah mulai coklat. Kita akan masukkan smoky jones, jadi dengan rasa garlic ya. Kita pakai 5 sendok cukup ya. Nah, seperti ini. Untuk proses ini kita gunakan api yang paling kecil ya, jadi itu sensitif sekali. Setelah sausnya masuk, kita kasih saus Inggris ya. Kasih 3 sendok cukup. Apinya masih kecil banget. Nah, baru kita sekarang matikan dan aduk. Jadi ini nanti akan jadi saus untuk daging steak itu sendiri ya. Jadi kayak saus cocolan gitu ya. Nah, jadi ini sausnya. Jadi saus ini akan kita gunakan sebagai saus cocolan ya. Jadi kita akan panggang dagingnya setelah ini. Nah, teknik memanggangnya tetap seperti biasa, salt and pepper. Jadi kita nggak pakai bahan-bahan lain karena dagingnya sudah kita siapkan wagyu dari Surabaya. Oke, kita bisa tambahkan sedikit garam dan sedikit lada hitam. Begitu sausnya ini sudah meletup-letup, tandanya dia ini sudah selesai dan bisa kita matikan apinya, lalu taruh di tempat. Sekarang kita akan masak dagingnya. Ya, kita kasih minyak sedikit aja. Jadi minyak itu menentukan tingkat bakar. Jadi ada beberapa teknis lah ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak teknis banget, tapi juga penting. Jadi kita panaskan minyaknya terlebih dahulu, pakai api maksimal. Jadi manggang steak itu ada beberapa cara. Jadi ada yang suka matang, ada yang suka setengah matang. Umumnya ya, jadi orang menikmati steak itu setengah matang. Jadi dia menggunakan pan yang begitu panas. Jadi steaknya dimasukin, dia langsung burning, langsung di side. Baru setelah itu apinya dikecilin atau langsung resting. Jadi tujuannya apa? Biar permukaan atas dari daging itu matang sehingga minyaknya nggak keluar. Oke, kita sudah siapkan dagingnya. Sekarang kita kasih garam. Jadi kita garamin dulu. Lalu kita kasih pepper. Kita pakai black pepper. Dan kita pastiin pan kita sudah panas. Lalu daging ini kita masukkan. Baru setelah itu kita tambahkan salt lagi, garam jadi, dan black pepper.
nggak perlu takut, nggak perlu panik ya. Jadi kalau kita lagi pan stick itu kita harus sabar nunggu dan boleh sekali-kali digoyang-goyang toasting seperti ini. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan minyak itu adalah apa? Supaya permukaan dari daging itu bisa langsung matang. Jadi ketika permukaannya matang, maka dia akan mengeras sehingga minyak-minyak yang ada di dalam daging itu nggak keluar. Jadi daging itu akan tetap juicy. Nah, ini sudah bisa kita balik. Pastiin samping-sampingnya itu terpanggang dengan baik ya, karena wajan kita ini nggak terlalu besar. Pastiin dia rata. Ya sekali-kali dibakar gini nggak masalah. After toasting kita balik lagi sekali. Kita ulang di proses yang sama sehingga daging ini akan matang dengan sempurna sampai ke pinggir-pinggirnya. Oke, kita akan tunggu daging ini sebentar lagi dan setelah itu kita akan restingkan dia. Ayo. Oke, sekarang kita akan masuk ke plating. Jadi platingnya itu nggak usah ribet, cukup ambil aja dagingnya ini satu. Setelah itu kita akan lakukan straight cut ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita angkat ke piring seperti ini. Nah, boleh dipukul-pukul, boleh dimiring-miringin, tapi kalau kalian pengen cantik, biasanya itu dia agak diputer-puter begini. Nah, seperti ini. Ada yang pakai pisau, ada yang langsung. Setelah itu kita akan rapiin pinggir-pinggirnya, dan kita akan tuangkan bumbu dari ini tadi. Nah, ini bumbunya. Jadi sausnya itu tadi sudah bisa kita taruh di atasnya sini langsung. Bisa di pinggirnya juga bisa. Nah, terakhir bisa kita kasih mix up. Nah, mix up ini bisa jadi semacam garnish juga penambah rasa. Oke, ini adalah stick kita hari ini. Semoga masakan kita kali ini bisa menginspirasi kalian semua untuk masak di rumah. Bon appetit.